Film Enchanted dari tahun 2007 masih menjadi juara bertahan love story terbaik di antara dongeng-dongengnya Disney. Minggir dulu Cinderella, Aurora, Belle, Ariel, Giselle sama Robert mau lewat. Gue yakin juga banyak penonton di luar sana yang gemes sama pasangan Giselle dan Robert. Ratingnya aja lumayan loh buat hitungan Disney. Karena ini salah satu film pertama yang mengkolaborasi antara kartun 2 dimensi dengan dunia live action. Singkat ceritanya, Giselle seorang princess to be yang seumur hidupnya mendambakan untuk menikah dengan seorang pangeran agar ia bisa mendapat happily ever after seperti princess-princess lainnya. Tapi, karena evil queen being evil queen, Giselle terjun bebas menyeberang ke dimensi lain dan akhirnya bertemu dengan si pengacara Robert. Nah, dari film ini love story-nya tuh antara seorang dreamer dan realis. Yuk kita bahas apa sih personality dreamer dan realis dan kenapa mereka menjadi pasangan yang cocok. Yuk subscribe dulu, kita belajar sama-sama di sini. Walt Disney Pictures presents the motion picture event of the holidays. Enchanted. How does she know? Don't sing. It's okay. You know, let's just walk. Kita terlahir di dunia ini sebagai dreamer. Waktu kita kecil, kita disuruh bercita-cita setinggi langit. Mau jadi astronot, jadi model internasional. Nggak ada tuh dari kecil udah pengen jadi PNS atau mbak-mbak SCBD. Makanya di sini dreamernya adalah seorang karakter dongeng yang baru terlahir ke dunia nyata. Iya, seperti namanya, dreamer ini suka banget berandai-andai. Kalau sekarang lagi rame sebutannya adalah delusional atau disingkat jadi delulu. Ya, karena dreamer selalu yakin bahwa hidupnya akan menjadi seperti apa yang mereka inginkan, bahwa mereka akan pasti mendapat happy ending dan pada akhirnya pangeran berkuda putih akan datang menjemputnya dan lives happily ever after. You meet, you have lunch, and you get married. Oh, you forgot about happily ever after. Mereka percaya semua mimpi-mimpi mereka, mau segila dan setinggi apapun itu, pasti akan terwujud. But dreams do come true. And maybe something wonderful will happen. Ini adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang dianjurkan, karena ya ini sama saja dengan yang namanya law of attraction. Dan sudah banyak terbukti kalau kita terus berpikir positif, kemungkinan besar keadaan akan mengikutinya. Ini juga bisa disebut sebagai living with rose-colored glass. Yang mana kalau kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain, itu bisa membuat kita menjadi lebih positif juga. Ia tidak pernah merasa akan adanya ancaman mara bahaya dari siapapun. Yummy. Yeah, be careful. It's poisonous. You're joking. Jadi mereka tidak apa-apa untuk memberi sumbangan ke pengemis atau meminta tolong kepada orang asing. Meskipun sebenarnya ini juga bisa backfire karena kita bisa menjadi terlalu percaya dan jatuhnya menjadi naif. Seperti ketika Giselle mencoba untuk mengajak ngobrol seorang homeless man, tapi ternyata mahkotanya malah dicuri. Dan dia jadi kaget sendiri. Namun, seorang dreamer sangat kreatif. Seperti Giselle yang dengan sangat mudah bisa membuat gaun dari gorden. Dan seorang dreamer juga cenderung sangat emosional. Seperti ketika dia mengetahui kalau kliennya Robert ingin melakukan perceraian. Separating? Yeah, For how long? forever. Forever and ever? Yes. Oh no. Jadi, apakah kamu termasuk seorang dreamers? Seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau kita ini memang terlahir sebagai dreamer. Namun, dreamers dapat berubah menjadi realis ketika dia tersadar dengan betapa kerasnya kehidupan di dunia nyata. Mereka jadi tidak mau bermimpi terlalu tinggi lagi karena mereka melihat kenyataan pada kondisi mereka sekarang ini. I just wanted to be strong, you know? To be able to face the world for what it is. That's why I don't encourage the fairy tales. Menjadi seorang realis memang benar-benar hanya melihat fakta saja. Mereka hanya berbicara dengan data. A book? Oh, come on. Don't give me that look. I know it's not that fairy tale book you wanted, but this is better. Mereka dapat melakukan strategical thinking
karena mereka tahu kalau misalnya terdapat dua kemungkinan dari rencana mereka, dan mereka jadi bisa merencanakan plan B-nya dari jauh-jauh hari, mungkin bahkan dari plan B sampai ke plan Z. Wanted to say that, if it did work out and you decided to stay in New York, I'd like to help. Seorang realis juga sangat pragmatis, jadi mereka tidak menggunakan emosinya untuk menentukan sebuah pilihan, termasuk soal percintaan. Those people got married on a crazy romantic whim. It's not like that with Nancy and I. Oh, that's right. None of that crazy romantic stuff for you, huh? Oh, come on. I mean, we're rational. Oh, No, we've taken the time to understand each other's strengths and weaknesses. sounds like you're building a bridge. Nah, oke yuk kita masuk kenapa Giselle dan Robert ini bisa cocok. Kenapa true love kiss-nya Giselle ada di Robert, bukan di Edward. Di psikologi ada yang namanya teori triangulasi cinta dari Steinberg. Jadi dalam suatu hubungan percintaan harus terdapat 3 komponen berikut. Yang pertama ada keintiman. Kedua pasangan harus sama-sama saling suka. Mereka merasakan kecocokan dan kenyamanan dengan adanya kesamaan di antara mereka yang membuat mereka jadi lebih mudah untuk mengerti satu sama lain. Komponen ini yang membuat sepasang kekasih betah ngobrol lama-lama. Dan ini sifatnya jangka panjang, jadi sangat berguna untuk memiliki hubungan yang awet. Kemudian ada passion atau gairah. Nah, ini komponen yang melibatkan fisikal dan seksual dalam hubungan percintaan. Misalnya kita menyukai seseorang dari penampilannya, yang rasanya tuh tipe kita banget. Nah, ini yang biasanya bucin-bucin di luar sana alami, tapi bisa jadi menggebu-gebu di awal saja kayak di honeymoon phase, dan kemudian sifatnya unstable dan fluktuatif, jadi harus dirawat seiring berjalannya waktu. Nah, yang ketiga adalah komitmen. Jadi untuk memiliki hubungan cinta yang terbaik, kita harus sama-sama mau untuk bekerja sama biar hubungan ini langgeng. Dan untuk melakukan komitmen, kita bisa menggunakan akal sehat kita. Nggak harus ada elemen-elemen emosionalnya. Nah, kalau dalam sebuah hubungan hanya memiliki keintiman dan passion saja, itu namanya cinta romantis. Tapi karena ini nggak ada komitmen, jadi ini biasanya fling-fling singkat aja. Kalau dalam sebuah hubungan hanya terdapat passion dan komitmen saja, itu namanya cinta bodoh. Karena biasanya hubungan ini hanya terdasari oleh hawa nafsu. Atau kalau hanya memiliki komitmen dan keintiman, itu namanya cinta persahabatan. Hubungan yang ternyata nggak apa-apa kalau jadi teman aja, ya platonik gitu. Baru deh kalau ada ketiga komponen, itu namanya cinta yang sempurna, yang harapannya bisa bertahan sampai sampai maut memisahkan. Oke yuk, cukup kuliah psikologinya, kita akan kembali ke Enchanted lagi. Nah yuk kita tebak-tebakan couple mana yang termasuk hubungan cinta yang mana. Nah couple pertama yang kita uji adalah Giselle dan Edward. Mereka sama-sama dari kerajaan Andalusia, yang berarti kita asumsikan mereka sama-sama dreamers, karena ya emang Edward juga pengennya nikah aja mulu, padahal baru juga ketemu. Udah tahu yang mana? Ya, jawabannya adalah cinta bodoh. Karena mereka udah mau berkomitmen atau menikah hanya dari sekedar passion saja. Mereka belum saling mengenal, tapi cuma karena Edward udah nyelamatin Giselle, mereka ngerasanya kayak mereka udah meant to be aja. To be married, to live happily ever after, forever and ever. Oh. Well, we don't have to go right away. Untungnya Giselle udah kedoktrin sama Robert. Nah, kemudian ada pasangan Robert dan Nancy, si realis dan realis, di mana mereka sudah bersama selama 5 tahun, tapi Robert selalu memperhitungkan apakah Nancy layak menjadi istri dan ibu tiri dari Morgan. Hey, girlfriend. Hi, Nancy. Taking Morgan to school, some grown-up girl bonding time. Robert menyukai Nancy karena Nancy juga seprofesional dan sepragmatis dia. Dan melihat hubungannya sudah berjalan selama 5 tahun, berarti mereka sama-sama berkomitmen. Tapi ada yang kurang. Nancy selalu merasa kalau Robert ya tidak pernah seromantis itu, jadinya tidak ada api-api passion di antara mereka berdua. Wow. Is something wrong? Oh, just the way you said that. So straightforward. Not a hint of irony. It's very romantic. Well, thank you. Jadi udah tahu dong mereka termasuk yang mana? Ya, mereka masuk ke cinta persahabatan.
karena mereka punya komitmen dan keintiman tapi tidak ada passion. Mungkin karena itu juga Nancy jadi lebih mudah untuk melepas Robert mencium Giselle. It has to be. Kiss her, Robert. It's okay. Dan terakhir kita ke golden couple kita, Giselle dan Robert, si dreamer dan realis. Dari yang awalnya Robert kesel banget sama Giselle dan ogah banget kenalan sama dia karena emang dia se-freak itu, sampai lama-lama charmnya Giselle berhasil meruntuhkan realisnya Robert. Dan mulailah timbul sparks fly di antara mereka yang menjadi passion. Sifat dreamernya Giselle yang membuat dia jadi lebih lembut terhadap anak-anak membuat Robert juga jadi lebih yakin kalau Giselle bisa menjadi ibu tiri yang baik untuk Morgan, yang membuat Robert jadi lebih mudah untuk berkomitmen dengan Giselle. Dan yang terakhir, keintiman mereka muncul bukan karena mereka adalah sosok yang benar-benar memiliki banyak kesamaan, tapi justru perbedaan mereka membuat mereka jadi lebih bisa menyukai satu sama lain. Khususnya ketika sifat realisnya Robert dapat membuat sifat dreamernya Giselle merasakan emosi marah. I'm angry. Nah, karena mereka punya ketiganya, jadi deh mereka jadi cinta yang sempurna, yang juga dirasakan oleh Edward dan Nancy. Jadi kawin silang gini ya konsepnya. Apakah ini berarti sebuah hubungan harus memiliki satu realis dan satu dreamer? Sebenarnya tidak, karena pasti kehidupan tidak sehitam putih itu. Tapi kita secara pribadi bisa mencoba menjadi keduanya. Kita boleh bermimpi setinggi mungkin, merancang ide yang sangat kreatif, atau bahkan ya menjadi seseorang yang sangat emosional. Tapi kita juga perlu untuk tetap menapak di bumi dan melihat kenyataannya, agar semua mimpi-mimpi dan ide-ide gila kita bisa terwujud. Dengan demikian, bila kamu dan pasanganmu bisa berganti-gantian menjadi dreamer dan realis, maka hubunganmu pasti akan lebih bisa produktif dan lebih harmonis. Dan siapa tahu, kalian bisa memiliki ketiga komponen cinta dan menjadi cinta yang sempurna. Dan lives happily ever after. Amin.